A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Saya haturkan salam sejahtera dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, dan senantiasa pula kita melafazkan mengucapkan salam untuk kekasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini. Perkenalkan lebih dulu, barangkali ada para mahasiswa atau sahabat teman-teman di sini belum kenal. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Muhammad Taufik BK, SPDI MPD. Nah, saya dipercaya oleh fakultas dan juga prodi untuk mengampu mata kuliah statistika. Dan mata kuliah ini merupakan salah satu bagian mata kuliah penunjang yang akan menunjang para mahasiswa melakukan penelitian, khususnya research kuantitatif pada tugas akhir atau skripsi nanti. Oke, kita mulai aja. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana kontrak mata kuliah dan prosedur pembelajarannya, Pak. Nah, begini. Kontrak mata kuliahnya yang pertama adalah ada 3 aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Dan nanti ada kontraknya masing-masing. Yang pertama ada aplikasi Zoom Meeting. Dan saya tahu dari beberapa pantauan dan juga ya kajian lapangan sedikit lah, mini research ya, bahwasanya banyak mahasiswa dan juga siswa di luar sana udah ilfil duluan kalau ngomongin Zoom Meeting dengan berbagai alasan, salah satunya kuota dan kebosanan. Tapi tenang aja, tenang dulu. Pada kesempatan perkuliahan untuk mata kuliah statistika, penggunaan Zoom Meeting hanya maksimal insyaallah 15-20 menit saja, karena Zoom Meeting hanya digunakan untuk absensi atau presensi kehadiran mahasiswa dan tatap muka dengan dosen. Jadi selama 15-20 menit kita menggunakan Zoom Meeting untuk absensi saja. Jadi semakin cepat kita bergabung dalam Zoom Meeting, maka semakin cepat selesainya Zoom Meetingnya. Kan hanya digunakan untuk kehadiran saja. Anda, teman-teman di sini mahasiswa akan dianggap hadir manakala masuk ke dalam Zoom Meeting, lalu saya ngabsen. Si A, si B, si C, si D, kemudian sampai Z beres, ya sudah. Kemudian dilakukan pengantar hanya sebatas 5 menit, tutup Zoom Meetingnya. Jadi 15-20 menit ditargetkan Zoom Meeting selesai, sehingga kuotanya bisa digunakan diefisiensikan untuk aktivitas pembelajaran berikutnya, yaitu menggunakan YouTube. Nah, menggunakan YouTube juga, kenapa menggunakan YouTube? Karena pada mata kuliah statistika kali ini kita tidak seperti waktu di SMA. Waktu di SMA mungkin belajar min, median, modus gitu ya, standar deviasi, menggunakan papan board di mana gurunya nulis. Lalu kita diberikan tugas dan menghitung secara manual. Nah, kali ini kita berbeda. Akan ada, pertama kita menggunakan SPSS. Jadi aplikasi berikutnya yang kita gunakan dalam pembelajaran, bantuannya adalah menggunakan SPSS. Yaitu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kita menganalisis data kuantitatif. Karena memang seperti kita menggunakan kalkulator saja, kita masukkan angkanya, kita menggunakan tools atau juga perangkat yang ada dalam aplikasinya dan memudahkan kita mendapatkan angka penelitian. Bahkan pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 2 atau 3 minggu bisa selesai dalam 10 menit kalau kita sudah mahir menggunakan aplikasi SPSS ini. Menguntungkan kan? Nah, kemudian untuk membantu penggunaan aplikasi SPSS-nya ini, maka harus dipandu. Dan salah satu panduannya adalah menggunakan buku panduan, yaitu modul pembelajaran SPSS yang membantu para mahasiswa. Maka dianjurkan, saya juga sudah izin kepada pimpinan fakultas juga pimpinan prodi untuk bagaimana mahasiswa belajar menggunakan buku panduan ini, karena tidak diperjualbelikan bebas, masih dalam tahap pengembangan. Dan insya Allah bagi mahasiswa yang mau nanti bisa pesan, dan saya wajibkan harus punya, karena kalau tidak punya, bagaimana Anda mau belajar? Dan ini modulnya sudah disesuaikan dengan urutan bagaimana menganalisa penelitian, dari mulai statistik deskripsi, masuk kemudian ke uji analisis, masuk kemudian ke korelasi, masuk kemudian ke determinasi, kemudian masuk ke uji signifikansi, uji hipotesis, sampai dia uji regresi dan persamaan linear. Itu untuk yang korelatif. Kemudian bagaimana kalau dengan penelitiannya yang mengembangkan model penelitian kualitatif eksperimen. Nah, ini nanti ada tersendiri, kita bahas juga dalam bukunya. Jadi dalam buku ini ada 12 bab yang di satu. Jadi
buku dengan kegiatan pembelajarannya nyambung, semuanya sudah terkoneksi sampai nanti Anda bisa gunakan buat analisis data penelitian kalau meneliti kuantitatif di penyusunan skripsinya nanti. Nah, di sini begitu ya. Jadi kita dibantu dengan analisis menggunakan SPSS. Jadi nanti Anda beli bukunya. Di bukunya itu nanti akan saya kirimkan juga 2 paket lagi, yaitu paket software SPSS-nya nanti bisa di-download. Saya akan kirimkan link Google Drive-nya, nanti tinggal download aplikasinya dan juga ikuti panduan di video bagaimana menginstal aplikasi ini ke dalam laptopnya masing-masing. Dan insya Allah semua laptop baik itu yang 32 bit ataupun yang 64 bit insya Allah semuanya masuk, karena ini lebih mudah dan lebih ringan untuk diaplikasikan begitu. Dan kemudian kalau sudah di-download, kemudian ikuti panduan daripada video tutorial aplikasinya. Nah, setelah itu bisa digunakan. Nah, setiap kali pertemuan inilah yang kita gunakan di YouTube. Jadi panduan menggunakan SPSS-nya kita gunakan YouTube. Yang ketiga, ada juga nanti aplikasi yang kita gunakan adalah WhatsApp group ya. Ini digunakan untuk diskusi dan sharing. Jadi diusahakan link atau juga WhatsApp grupnya ini hanya digunakan untuk yang bermanfaat, tidak untuk hal yang sia-sia, atau jangan sampai informasi penting ternyata kesilep gitu loh oleh informasi baru yang sifatnya main-main atau candaan, sehingga informasi pentingnya tidak dibaca, candaannya dibaca, sehingga Anda kehilangan informasi penting begitu. Nah, jadi gitu. Dan di sini insya Allah kita ada 16 pertemuan, walaupun sebenarnya pertemuan awal kita sebenarnya direncanakan awal Oktober saja, tapi nggak apa-apa, ini dibagikan dulu sehingga teman-teman tahu lebih awal bagaimana progres pembelajaran statistika. Oke, kita di sini ada 16 pertemuan dan ada UTS dan UAS. Setiap kali pertemuan, nah ini pertemuannya ada panduan menggunakan SPSS-nya. Setelah panduan SPSS-nya ada penugasan. Ada penugasan, dan untuk penugasan Anda bisa lihat nanti di buku paketnya. Nanti setiap kali pembelajaran kita lihat buku paketnya, kita lihat buku modulnya begitu. Dan UTS. Nah, ini yang paling penting juga. UTS di sini, tapi sebelum UTS kita bahas dulu di pembelajarannya. Jadi pembelajarannya pertama adalah kita bersimulasi menggunakan SPSS setiap kali pertemuan. Jadi kalau kita pertemuan pertama ini nanti kita mulai menggunakan distribusi frekuensi menggunakan SPSS, ikutin. Kemudian ikutin cara-caranya, bener gak jawabannya sama atau enggak gitu. Kalau sama berarti udah benar. Kemudian baru kerjakan juga latihannya. Jadi ada pembahasan mengenai panduan, ada juga nanti latihannya buat teman-teman semua, latihan mengerjakan soal yang berbeda seperti begitu. Ini untuk mengasah kemampuan menggunakan SPSS. Itu setiap kali pertemuan. Dan juga ada UTS, ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, PTS ya. Istilahnya saja yang berbeda tapi esensinya sama. Nah, di sini untuk UTS jangan khawatir. Anda jangan khawatir, oh saya kan udah bisa Pak, nanti gimana teman saya pada nyontek. Tenang, jangan khawatir deh. Saya sudah buatkan strateginya. Saya sudah buatkan 40 soal yang berbeda dengan analisis yang berbeda. Angka-angkanya beda semua. Jadi tiap orang punya kesempatan berbeda, dan UTS-nya juga UAS-nya setiap orang akan berbeda karena sudah ada 40 soal yang berbeda. Si A absen nomor 1, maka dia dapat soal nomor 1. Si A nomor 2, maka ngerjain soal nomor 2. Dan ini insya Allah kalau pengalaman yang sudah dia butuh waktu untuk mengerjakannya, karena memang harus menggunakan analisis tersendiri. Tiap orang akan berbeda. Boleh jadi analisisnya sama hasilnya, tapi mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata itu akan berbeda, dan akan diajarkan lewat buku panduannya. Jadi tinggal ikutin buku panduan, ikutin, oh kayak begitu ya, hanya tinggal mengubah angkanya saja sesuai dengan hasil analisis yang kita buat begitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana mengumpulkan tugasnya? Nah, tugas nanti kita akan buat link berikutnya yang akan membahas bagaimana tugas UTS dan UAS. Tapi setidaknya kita bahas secara globalnya dulu di sini, bahwasanya UTS dan UAS ini setiap mahasiswa wajib mengumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau lewat, no, tidak ada lagi yang namanya toleransi. Karena sebenarnya dia sudah bisa belajar melalui panduan sekalipun belum dipandu lewat dosennya atau lewat teman-temannya. Nah, di sini untuk UTS UAS tentunya jawabannya di print out.
kemudian dikumpulkan dalam satu kelas, dikolektif, lalu dikirimkan ke alamat saya, ke alamat rumah ya, bukan ke alamat email. Ini lebih mempermudah. Kenapa? Mempermudah karena pengalaman yang sudah lebih mudah bagi saya sebagai dosen memeriksa jawaban yang hard copy, jawaban print outnya daripada jawaban dikirimkan lewat email. Berapa banyak? Saya ngajar 5 kelas, bayangkan ada 150 atau lebih mahasiswa yang harus dilihat satu persatu di laptop, dan ini menghabiskan waktu. Berbeda dengan kalau saya menerima hard copy atau bentuk kertasnya, print outnya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin nanti disimpan pertanyaannya, dan insya Allah setiap kali nanti kita diskusi di grup, baik itu sharing diskusi, ada barangkali pertanyaan dari teman-teman yang memang perlu dijawab, maka akan saya jawab lewat link YouTube kembali. Terima kasih banyak, demikian pengantarnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, boleh ditanyakan kembali dan nanti dijawab lewat link YouTube lagi supaya bisa diakses oleh semua teman-teman di sini. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.